Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Denzel Tinggi, kelas 2242, 395, dan juga teman saya Jidane Baktiar, 192242, 1455. Kami meneruskan tugas kelompok pertemuan 9 dengan materi sorting. Bubble sort. Bubble sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada ilustrasi bubble sort yang datanya itu ada 531982247. Ini di perulangan pertama itu terjadi pertukaran antara 5 dan 3 jadi 35. Terus ada pertukaran lagi antara 5 dan 1 menjadi 15. Kemudian tidak ada pertukaran antara 5 dengan 9. Terus terjadi pertukaran antara 9 dengan 8 menjadi 89. Terus ada pertukaran dari 92 menjadi 29. Terus ada pertukaran lagi dari 94 menjadi 49. Jadi di sini bubble sort itu fungsinya untuk menukar nilai yang berdekatan ya, sampai nanti menjadi berurut. Jadi di sini ada contoh codingnya dalam bentuk C++. Di sini ada fungsi swap yang berfungsi sebagai menukar bilangannya. Dan di sini ada fungsi bubble sort-nya. Ada fungsi print array yang berfungsi untuk mengprint array-nya. Dan hasilnya seperti ini ya. Ada array sebelum sortingnya 531982247. Dan sesudah disortingnya menjadi 123 457 89. Selection sort. Selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan langsung ditukar. Oke, jadi di sini ada ilustrasi dari selection sort. Ini ada bilangannya ada 64, 25, 12, 22, dan 11. Jadi di perulangan pertama ini kita akan menentukan dulu bilangan pertamanya, cari yang paling kecil, rata 11. Kemudian setelah bilangan pertama, sekarang menentukan bilangan kedua. Dengan cara melakukan perulangan dari bilangan yang kedua yang terus menuju yang terakhir. Didapat 12, dan seterusnya. Kemudian ini ada contoh coding C++ dari selection sort. Ini fungsinya sama ya, kayak tadi ada swap, ada print array sama mainnya. Cuma di sini yang beda ada fungsi selection sort-nya yang seperti ini. Di sini hasilnya ada dari pertama ada 64, 25, 12, 22, dan 11 menjadi 11, 12, 22, 25, dan 64. Quicksort. Algoritma pengurutan yang tercepat dan populer, dan karena kecepatannya lah maka disebut quicksort. Akan tetapi walaupun rata-rata algoritma ini lebih cepat daripada algoritma sort yang lainnya, dalam beberapa kasus ia dapat menjadi lebih lambat, khususnya jika jumlah datanya sedikit. Quicksort membandingkan suatu elemen disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lain yang lebih kecil dari pivot tersebut terletak di sebelah kirinya, dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot terletak di sebelah kanan. Jadi di sini ada ilustrasi dari quicksort. Di sini ada bilangan 10, 80, 30, 90, 40, 50, dan 70. Di sini pertama kita tentukan dulu pivotnya. Di sini pivotnya ditentukan terhadap 70. Bilangan yang lebih kecil dari 70 ditempatkan di sebelah kiri dan bilangan yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan. Oke,
Nah, sudah di sini kita masuk ke yang bilangan kedua, 10, 30, 40, 50, diambil pivotnya 50. Dan seterusnya. Sampai bilangannya selesai. Begitu pula dengan yang sebelah kanan. Sini karena cuma 2, jadi di sini ambil pivotnya 80, karena 90 lebih besar dari 80, maka dijadiin sebelah kanan. Di sini ada contoh codingan quicksort dalam C++. Ya, di sini fungsinya sama dengan yang tadi, ada swap, ada print array sama mainnya. Cuma di sini ada tambahan partitionnya untuk menentukan pivotnya ya di dalam partition, dan ada algoritma quicksortnya di sini. Oke, di sini hasilnya itu ada arraynya 10, 80, 30, 90, 40, 50, 70. Kita urutkan menjadi 10, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Margin sort. Margin sort biasanya digunakan untuk jumlah data yang besar dengan membagi-bagi menjadi sub-sub bagian mulai dari sedikit elemen hingga keseluruhan elemen tersebut menjadi data yang terurut. Sorter ini digunakan bila kapasitas memori tidak sanggup untuk menampung seluruh data yang akan disortir. Jadi ini ilustrasi dari merge sort ya. Di sini ada bilangan 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Jadi merge sort ini membagi-bagi bilangan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama dibagi dulu menjadi 2 bagian, kemudian dibagi lagi jadi 4, dan dibagi lagi menjadi 8. Nah, pokoknya merge sort ini membagi sampai tidak ada bilangan lain. Terus setelah dibagi-bagi, merge sort ini akan menentukan bilangan mana yang paling kecil. Jika paling kecil akan ditaruh di sebelah kiri dalam bentuk 22 ya. Terus setelah 22 dalam bentuk 44, 44 dan seterusnya sampai akhirnya dia berurut. Jadi di sini ada contoh codingan merge sort dalam C++. Di sini merge sort lumayan cukup banyak ya codingnya. Ada merge-nya. Di sini fungsinya untuk membagi-bagi datanya, dan ada algoritma merge sort-nya. Kemudian ada print array dan mainnya. Di sini hasilnya itu pertama dari 38, 27, 43, 3, 9, 8, 2, 10. Jadi terurut ya, 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.